Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia, NIM 232510449P, Program Studi S1 Kebidanan Ahli Jenjang, Mata Kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Dosen Pengampu, Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Baiklah, pada hari ini, Rabu, tanggal 6 bulan November tahun 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai peraih rekor muri Dokter Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan Komlat tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institusi dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjalankan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi, karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dan mencegah pemberantasan korupsi. Adapun komponen konstitusi Nusantara atau teori Nusantara Legislation Constitution Step of Culture sebagai berikut. 1. People habits of atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat yang dikala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku sikap yang baik seperti menjadi teladan dalam kehidupan menjalani pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. 2. Living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan miliknya. Sesungguhnya, bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Ketiga, power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpinan diciptakan ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keempat, Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi mengatur tata negara, termasuk untuk membatasi pengawasan kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan,
wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kelima, arsipelag teritori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini diberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah. Sehingga di wilayahan posisi keilmuan yang penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah. Sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara harmonis dengan KPK yang ada di pusat. 6. Kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam bahasa teori konstitusi Nusantara menurut struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Ketujuh, konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter, berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi. Bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. 8. State regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya. Sehingga sebagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Perundang-undangan Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia.
9. Full transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SH MH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the relative of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan full transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam mencegah pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Sibur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun menurut Dr. Hendra Sudrajat SH menyebutkan adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul.